Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabarnya sehat luar biasa di dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi kita beribadah secara virtual, tapi bukan karena virtual kita menjadi patah semangat di dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan judul lagu Bapakku Datang Padamu, dan sebelum itu kita akan menerima fotum dan salam dari Vikaris Selvi Terampila Yunita STK. Adik-adik, dimohon untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bye.
adik-adik, kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa, lipat tangannya, buka hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan kami boleh ada saat ini. Itu semua berkat kemurahan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, ini kami mohon ampun dari segala dosa yang kami perbuat, baik melalui hati, perkataan, perbuatan, tindakan, atau apapun itu yang melukai hati Engkau. Kami juga melepaskan pengampunan buat siapa saja yang membenci kami, baik mereka yang tidak suka terhadap kami. Kami melepaskan pengampunan buat mereka. Tuhan, ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Roh Kudus-Mu yang terus turun dalam kami, dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami akan melanjutkan ibadah kami. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Pastinya dong harus semangat dalam memuji Tuhan. Nah adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Dari Terbit Matahari dan dilanjutkan dengan KASIH. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih
itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke Bom Ceria. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan Bom Ceria dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Mari kita saksikan sama-sama. Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Matius 28 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Adik-adik, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Buka hatinya, buka pikirannya. Kita akan menerima firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fikari Selby Tropila Yunita STH. Dan lagu firman hari ini berjudul dengan Rindu. Dan setelah itu doa firman akan dibawakan oleh adik kita Lionel. Rindu
membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan bimbinglah kami agar firman-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap mendengarkan cerita? Kalau siap mendengarkan cerita, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Lukas pasal 22 ayat 14 hingga yang ke-23. Lukas pasal 22 ayat 14 hingga yang ke-23 akan kita baca sama-sama. Di bawah perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Untuk pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama, untuk cerita kali ini kakak akan menunjukkan sebuah video. Silahkan untuk video kita. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Bagaimana adik-adik tentang video yang telah ditunjukkan bagi kita tadi? Di situ ditunjukkan Yesus menyuruh para murid untuk mencari tempat untuk menetapkan makan malam bersama. Makan malam bersama yang mereka lakukan adalah makan malam yang disebut pada saat itu Paskah atau makan Paskah, perjamuan Paskah. Sehingga di situ Yesus mengingatkan ini untuk terakhir kalinya Yesus melaksanakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan para murid, karena setelah cerita ini Yesus akan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sini kakak mau tanya untuk adik-adik, apakah adik-adik sedih ketika berpisah dengan orang terdekat? Misalnya, dulu kan pernah adik-adik turun ke sekolah, lalu karena pandemi COVID-19 hingga sekarang, lalu adik-adik lama tidak sekolah dan akhirnya harus berpisah dengan teman-teman adik-adik dan tidak bertemu teman adik-adik selama beberapa waktu yang lama. Apakah adik-adik sedih ketika berpisah dengan teman-teman yang biasanya adik-adik temui di sekolah, akhirnya sekarang harus berpisah dan belajar dari rumah? Namun kita tetap bersyukur, meskipun demikian kita tetap dilindungi oleh Tuhan, bahkan kita tetap sehat, ada orang tua yang mengajarkan adik-adik, ada kakak-kakak sekolah minggu yang tetap melayani adik-adik meskipun secara virtual, dan kita percaya kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Sesuai dengan cerita ini, perjamuan Paskah dulu dilaksanakan untuk memperingati pertolongan Tuhan Allah menyelamatkan orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir. Kenapa mereka harus keluar dari Mesir? Karena pada saat itu di Mesir orang-orang Israel menderita. Mereka harus bekerja keras. Mereka mengangkut batu-batu besar untuk membangun sebuah bangunan kepada Firaun, pemimpin orang Mesir pada saat itu. Dan mereka sangat lelah. Sehingga karena itu mereka tidak dapat terus beribadah, terus menyembah Tuhan. Sehingga itulah yang membuat mereka harus keluar dari tanah Mesir. Dan ketika pertolongan Tuhan Allah itu tiba di orang-orang Israel, mereka akhirnya keluar. Lalu ketika mereka selamat dari tanah Mesir, mereka akhirnya dapat beribadah, dan untuk memperingati itu mereka menetapkan perjamuan Paskah. Kemudian dalam masa perjanjian baru, setelah Yesus menyelamatkan manusia melalui darahnya di kayu salib, di situ Yesus mengingatkan seperti bacaan kita pada hari ini. Perjamuan kudus yang kita sering peringati, kakak yakin adik-adik ada yang pernah mengikuti perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ditetapkan untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus yang kita laksanakan seperti makan roti, itu mengingat pertolongan Yesus melalui daging Kristus yang telah disalibkan. Kemudian minum anggur di situ untuk memperingati karena darah Yesus telah ditumpahkan untuk keselamatan kita bersama, dan Yesus telah menyelamatkan kakak dan adik-adik sekalian. Apa ungkapan syukur kita? Yaitu dengan melaksanakan perjamuan kudus untuk memperingati pertolongan Yesus untuk kita semua. Dan pada hari ini kakak mau tanya lagi nih, adik-adik bersyukur tidak karena sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Kalau kakak sangat bersyukur, karena dalam hari-hari hidup kita sering berbuat dosa, misalnya berbohong kepada orang tua, malas mengerjakan PR, selalu main game terus, menonton TikTok terus sampai lupa waktu.
Sehingga karena penyelamatan Kristus, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Jangan tunggu hari Minggu saja adik-adik baca Alkitab. Ketika sekolah Minggu secara virtual baru adik-adik buka Alkitab. Akhirnya mencari bacaan Alkitab pada hari Minggu saja. Di sini kakak mau ingatkan, adik-adik harus terus baca Alkitab tiap hari. Berdoa juga harus dilakukan tiap hari. Itu sebelum makan, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum belajar, dan banyak lagi. Adik-adik harus berdoa untuk mengungkapkan ungkapan syukur kita karena telah diselamatkan oleh Kristus. Cerita hari ini mengingatkan kita untuk tetap beriman tekun, melakukan yang terbaik di dalam Tuhan, dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa, sekali lagi kakak ingatkan, baca Alkitab, berdoa, dengarkan nasihat orang tua, dan bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Dan jangan lupa, kalau ada perjamuan kudus, adik-adik ikut agar terus memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kuis untuk adik-adik dari cerita yang adik-adik telah dengar. Pertanyaannya, perjamuan kudus untuk memperingati apa? A. Karena Yesus telah menyelamatkan dosa-dosa manusia. Atau B. Yesus tidak melakukan apa-apa. Silakan kirim jawabannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan memberkati. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari Markus pasal 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sekali lagi, Markus pasal 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Selamat menghafal, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa kita setelah kita mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersama-sama telah mendengarkan cerita dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya menguatkan, memperlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami tetap taat, setia, selalu bersyukur, bahkan kami dapat menjadi anak yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terus kuatkan, mampukan kami, sertai kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, itu semua berkenan bagi Tuhan. Sertai masa tumbuh kembang kami, pendidikan kami, dan segala sesuatu yang kami harapkan terjadi dalam hidup, kiranya Tuhan yang selalu ada, selalu setia, selalu campur tangan, agar hidup kami terus berkenan di dalam Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, melalui cerita yang telah kami dengarkan tadi, kami semakin dikuatkan, kami semakin dibimbing, kami semakin hidup dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan segala sesuatu dan aktivitas kami selanjutnya, pengharapan kami, orang tua kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan setelah ini. Tuhan kiranya terus memperlengkapi dan menemani kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Silvi yang sudah membawakan cerita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan kita, rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan angkat amplopnya dan katakan kepada Tuhan, "Ku mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan." Doa persembahan kita akan dibawakan oleh Mikael dan dilanjutkan dengan lagu "Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus." Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Kiranya Engkau
kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Berkati Tuhan, Berkatilah Tuhan persembahan kami supaya berguna untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Betapa hatiku berterima
yang sudah setia mengikuti ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat dari Vikari Selvi Travila Yunita STH. Dan sebelum itu kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun 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 hamba di dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selang 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 dalam samudra. Dayung 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 kamu di sana. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun 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 hamba di dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selang 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 dalam samudra. Dayung 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 kamu di sana. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
seperti